Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 reguler pagi A. Di sini kami akan mempresentasikan self formulation dengan zat aktif chloroquine phosphate injection yang beranggotakan Wilson Andriani, NPM A171013, Diana Irawan, NPM A171041, Rizky Rismayanti, NPM A171043. Perkenalkan, saya Rizky Rismayanti, NPM A171043. Untuk zat aktif yang digunakan ialah chloroquine phosphate dengan rumus molekul C18H26 CIN2 2H2PO4 dengan berat molekul 515,87. Untuk pemberiannya serbuk, habul, hampir putih, tidak bau, dan rasa pahit. Untuk larutannya larut dalam air panas, tapi tidak larut dalam etanol dan kloroform. Untuk pH-nya 3,8 sampai 4,3. Titik lebuhnya 218 derajat Celcius dan OTT pada magnesium oksida. Zat tambahan yang digunakan ialah chlorobutanol dengan rumus molekul C6H7Cl3O 1/2H2O dengan berat molekul 186,5. Pemberiannya serbuk, habul putih, tidak berwarna, mudah mengering, melebur pada suhu kurang lebih 780. Larutannya suka larut dalam air, mudah larut dalam 0,6 dalam bagian etanol dan dalam ester. Untuk pH 6,5 sampai 8,5. Benzoyl alkohol, rumus molekul C7H8O dengan berat molekul 108,14. Pemberiannya cairan tidak berwarna, bau aromatik lemah, rasa membakar tajam. Dan kelarutannya agak suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol 50%. pH-nya 7, OTT terhadap pengoksidasi dan asam pekat. Water injeksi atau API memiliki rumus molekul H2O dan berat molekul 18,02. Pemberiannya cairan jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Untuk larutannya dapat bercampur dengan pelarut polar dan elektrolit. Untuk larutannya larut dalam air, bersifat netral terhadap kapus. OTT dalam sediaan farmasi agar dapat bereaksi dengan obat dan zat aktif lainnya yang mudah tersirkulasi. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NPM A171041. Di sini saya akan mempresentasikan uraian dan analisis farmakologi dari sediaan zat aktif chloroquine phosphate. Untuk bentuk sediaannya sendiri yaitu sediaan zat aktif chloroquine phosphate injeksi. Alasan digunakan chloroquine phosphate injeksi karena apabila menggunakan chloroquine base tidak akan larut dalam pembuah api, karena chloroquine base merupakan zat yang tidak larut dalam air, sedangkan sediaan yang akan dibuat yaitu injeksi sehingga zat harus larut dalam pembuah api. Untuk mekanisme kerjanya, aktif melawan eritrosit Plasmodium vivax dan P. malariae dan sebagian besar strain Plasmodium falciparum. Untuk farmakokinetik atau ADME-nya, absorpsi bioavailabilitasnya sekitar 89% dan distribusinya dikonsentrasi pada plasma chloroquine. Selanjutnya untuk metabolismenya, sebagian di hati, waktu eliminasinya waktu paruh 3-5 hari. Untuk indikasi dan dosisnya, chloroquine ini digunakan untuk mencegah dan mengobati malaria atau mengobati penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk yang terinfeksi. Untuk dosisnya, untuk dewasa itu 500 mg chloroquine phosphate, 300 mg base atau 1 kali 1 minggu pada hari yang sama setiap minggunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai formula yang akan dibuat. Formulanya yaitu chloroquine phosphate 4%, chlorobutanol 0,5%, benzoyl alkohol 1%, dan aquapro injection A 30 ml. Formula ini berdasarkan Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Steril volume 6. Alasan pemilihan formula, chloroquine phosphate digunakan sebagai zat aktif yang berfungsi sebagai anti malaria. Kemudian dibuat sediaan injeksi karena sesuai dengan tujuan pemberian, yaitu sebagai anti malaria di mana penginfeksi berkembang biak dalam eritrosit. Sehingga untuk mencapai efek yang cepat dan juga maksimal digunakan sediaan injeksi. Pemilihan zat tambahan pada formula yaitu ditambahkan chlorobutanol sebagai antimikroba. Hal ini dikarenakan karena sediaan injeksi ini sebagai multidos. Untuk menghindari kontaminasi maka ditambahkan antimikroba. Kemudian ditambahkan benzoyl alkohol sebagai antioksidan sehingga sediaan akan tetap stabil pada waktu yang lama. Kemudian ditambahkan aquapro injection sebagai pembawa karena sediaan akan diinjeksikan ke dalam aliran darah. Untuk perhitungan tonisitas, setelah dihitung dihasilkan bahwa sediaan ini hipertonis sehingga tidak perlu lagi ditambahkan NaCl ke dalamnya. Untuk penimbangannya yaitu
kloroquine fosfat 2,52 gram, klorobutanol 0,315 gram, metil alkohol 0,63 gram, dan aquapro injection ad 63 ml. Untuk prosedur pembuatan, disiapkan alat dan bahan, kemudian dinyalakan LAF selama 30 menit. Aquapro injection dididihkan, kemudian setelah mendidih didinginkan. Lalu kloroquine fosfat dilarutkan ke dalam sebagian aquapro injection, diaduk larut. Kemudian ditambahkan klorobutanol dan metil alkohol, lalu diaduk sampai larut. Setelah itu dicek pH hingga memasuki rentang pH 3,5 sampai 4,5. Kemudian ditambahkan sisa aquapro injection sampai 63 ml. Kemudian campuran disaring dengan kertas saring. Filtrat disaring kembali menggunakan bakteri filter, lalu masing-masing dimasukkan ke dalam vial sebanyak 30,5 ml. Selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan itu ada 3. Yang pertama fisika, kemudian biologi dan kimia. Yang untuk fisika itu ada kejernihan, penampilan fisik wadah, kebocoran ampul, keseragaman bobot, uji pH. Untuk yang biologi itu ada uji sterilitas dan uji pirogenitas. Sedangkan yang kimia itu ada identifikasi dan penetapan kadar. Untuk penyimpanan disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya matahari. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu untuk kemasan. Yang pertama untuk kemasan primer dari kloroquine fosfat ini sendiri yaitu menggunakan pial. Yang kedua untuk kemasan sekundernya menggunakan dus. Yang ketiga ada label. Yang keempat ada brosur. Brosur ini memuat tentang penjelasan komposisi, indikasi, efek farmakologi, dosis, efek samping, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, untuk kemasan ini sendiri diproduksi oleh PT Rikayan, Bandung, Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.